Halo, selamat datang di podcast LMSL, Life Management Science Labs Indonesia. Kami adalah pelopor ilmu manajemen hidup yang siap untuk membagikan wawasan berkualitas berdasarkan teori ilmiah dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap minggunya, kami bakal mengajak Anda memahami berbagai nilai-nilai yang bikin hidup jadi lebih terarah melalui sudut pandang ilmiah dan pengalaman langsung dari para ahli. Saya Flo, host yang bakal menemani perjalanan kita memperluas wawasan dalam mengelola hidup. Yuk gabung bareng kita untuk belajar bersama, eksplorasi, dan berkembang menuju hidup yang lebih maksimal dan memuaskan. Halo, selamat datang di podcast LMSL Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dampak buruk rokok terhadap kesehatan dan ekonomi keluarga. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya sudah ahli di dalam bidang ini, Bapak Rizky Kusuma Hartono, PhD. Beliau adalah seorang akademisi dan juga peneliti. Bidang pendidikan beliau adalah public health policy, dan juga banyak meneliti tentang tembakau. Langsung saja kita sambut Bapak Rizky Kusuma Hartono, PhD. Selamat datang Pak Rizky di podcast LMSL Indonesia. Ya, terima kasih sudah berkenan mengundang saya di podcast ini. Flo ya, saya panggilnya Flo ya. Betul sekali. Ya, ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa karena memang pengendalian tembakau ini juga, tapi kita sekarang lebih bilangnya adalah pengendalian produk tembakau ya, karena semakin banyaknya atau semakin maraknya atau semakin modernnya produk tembakau itu beredar termasuk di dalam keluarga yang nanti akan kita bicarakan. Betul sekali, menarik sekali ini untuk kita bahas bersama-sama ya Pak. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih serius, kita pengen mengenal Pak Rizky lebih mendalam nih. Oke, baik. Mungkin kita pengen tahu Pak Rizky bidangnya kan public health nih, bidang pendidikannya kesehatan masyarakat, itu apakah dari S1 atau bagaimana Pak? Ya, saya kesehatan masyarakat Tulen ya, dari S1 saya sarjana kesehatan masyarakat dan magister kesehatan masyarakat saya di Universitas Indonesia ya. Iya. Kemudian untuk PhD saya di Malaysia itu juga sama di Public Health Science. Saya menelitinya tentang pengendalian penyakit tidak menular ya. Ya, salah satunya produk tembakau termasuk rokok, jadi salah satu faktor risikonya. Betul, gitu. Faktor risiko tapi tidak menular gitu ya Pak? Ya, penyakit tidak menular. Karena penyakit tidak menular ini tidak singkat ya, dia cukup panjang, irreversible, artinya tidak bisa disembuhkan ya. Betul. Tidak bisa kembali sembuh. Jadi kalau sudah terkena ya pengobatannya juga mahal gitu. Betul sekali. Nah, dari perjalanan Pak Rizky nih dari S1, S2, S3 tentunya sudah banyak pasti penelitian yang Pak Rizky sudah lakukan, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Nah, boleh dibagikan Pak tentang penelitian-penelitian yang sudah dipublikasi? Saya ada beberapa penelitian, tapi saya kira penelitian yang paling cukup fenomenal itu yang kami lakukan di Provinsi DKI Jakarta. Ya, judulnya adalah densitas dan aksesibilitas rokok batangan pada anak usia sekolah. Gitu ya. Jadi kita melihat rokok batangan ini bukan dari pembelinya tapi dari supply-nya, dari warungnya. Kita memotret warungnya ada berapa sih, ternyata ribuan warung penjual rokok batangan ini ya berada di lokasi sekitar sekolah di Provinsi DKI Jakarta pada waktu itu, dan itu fenomenal dan menjadi satu kebijakan. Akhirnya kita advokasikan ke Kementerian Kesehatan dan menjadi satu kebijakan. Waktu itu langsung Pak Presiden Jokowi ya untuk mewacanakan larangan penjualan rokok secara ketengan. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ada peraturan resminya, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Salah satunya adalah melarang penjualan rokok secara batangan. Itu salah satu riset kami yang fenomenal dan jadi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan. Apalagi dijualnya di sekitar sekolah tuh jangan banget ya Pak ya. Itu jadi dulu waktu zamannya
Pak Anies Baswedan ya waktu jadi Kementerian Pendidikan itu ada peraturan Mendikbud ya nomor 64 tahun 2015 apa ya kalau nggak salah. Itu tentang kawasan tanpa rokok di lokasi sekolah. Tapi celahnya itu hanya sampai pagar gitu. Hanya sampai pagar sekolah itu kawasan tanpa rokok. Begitu di luar lokasi sekolah, warung-warung banyak, iklan-iklan yang bisa memancing anak untuk merokok ya. Padahal rokok bukan untuk anak ya istilahnya. Iya, Jadi harus zero kan ya gitu ya. Nah maka ya kami buat riset itu. Dan kita juga beruntung ya di Indonesia ini selain PP 28 tahun 2024 yang baru saja disahkan tuh selain melarang penjualan rokok secara batangan juga melarang penjualan rokok 200 meter dari radius 200 meter dari satuan pendidikan. Itu juga walaupun implementasinya nanti kita belum tahu ya, yang penting ada dulu peraturannya. Ini kita juga cukup senang dengan adanya peraturan tersebut gitu. Wow, menarik sekali Pak. Jadi dari jurnal, dari penelitian yang sudah dilakukan, ternyata itu bisa mendorong satu kebijakan dari pemerintah untuk masyarakat ya Pak ya. Itu menarik sekali. Kalau terkait buku Pak, boleh tahukah apakah selama ini juga Bapak sering atau aktif menulis buku tentang tembakau atau mungkin tentang rokok? Ya, kalau buku kita juga nulis ya. Di tahun ini baru saja di tahun 2024 ini kita menulis tentang atau kami ya salah ya. Kami menulis tentang disinformasi tentang produk tembakau atau informasi-informasi yang salah yang beredar ke masyarakat terkait dengan produk tembakau. Nah, itu kami tulis ya kerjasama antara Komite Nasional Pengendalian Tembakau dengan Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, jadi buku ini kerjasama. Jadi kami menulisnya secara bareng-bareng. Saya juga satu tim penulis di sana. Ya, kita mencari data apa saja perihal informasi yang salah terkait dengan rokok gitu ya. Dan kita counter narasinya ada lengkap di buku itu gitu ya. Judulnya apa Pak? Boleh tahu? Disinformasi produk tembakau kalau disinformasi produk tembakau. Nah, terkait disinformasi, miskonsepsi itu nanti akan kita tanyakan lebih dalam. Baik. Itu akan menjadi satu diskusi yang lebih panjang kayak ya Pak nanti. Boleh. Oke. Nah, dari karir Bapak nih sebagai peneliti dan juga sebagai akademisi, adakah Pak tokoh yang menginspirasi Bapak atau mungkin yang jadi panutan dalam Bapak berkarya? Iya, tentu yang jadi panutan saya terutama jadi seorang profesional di bidang public health ya, itu tentu ayah saya sendiri ya. Ayah saya ada di kampung sekarang ya dalam kondisi sehat walafiat gitu ya. Tapi memang beliau mencontohkan kepada saya untuk bagaimana hidup sehat, bagaimana pencegahan itu lebih penting. Bagaimana makanan tuh jangan sampai yang terlalu pedas, terlalu asin, terlalu manis, mulai dari hal-hal simpel itu yang akhirnya saya terpikir untuk ya kenapa tidak ya kita menjadi penerus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya dengan banyak cara. Ya, salah satu hal yang bisa kita lakukan ya pengendalian produk tembakau ini gitu. Dan kalau tokoh di bidang pengendalian produk tembakau itu yang saya panuti itu ada almarhum ya Pak Faisal Basri. Nah, Pak Faisal Basri ini baru saja meninggal, tapi beliau tuh kalau ngomong lantang kencang gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa lantang kencang ngomongnya seperti beliau gitu ya. Oke, mungkin itu kalau panutan saya sih. Oke, ada panutan yang tokoh terkenal tapi ada juga panutan yang memang sedari kecil sudah bersama ya Pak ya. Betul sekali. Malah justru dari keluarga sendiri, dari ayah. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan tentang dampak buruk rokok terhadap kesehatan keluarga dan juga ekonomi ya. Baik. Pertanyaan pertama mungkin yang pengen kita tahu nih Pak, apa sih konsep atau kayak teori utama gitu ya Pak yang mendasari terbentuknya perilaku individu merokok gitu. Terus bagaimana sih kandungan rokok dan perilaku merokok itu bisa memberikan dampak terhadap kesehatan keluarga dan juga ekonomi keluarga? Baik,
Pertama, rokok ini memang adalah produk yang diperbolehkan untuk dijual ya, tapi dia bukan barang normal. Nah gitu ya. Mengapa dia bukan barang normal ya? Karena dia bisa memicu kecanduan. Ada zat adiktif ya, yang disebut dengan nikotin ya, disebut dengan nikotin. Kalau dulu tahun 2012 itu FDA dari Amerika Serikat menjelaskan bahwa rokok itu mengandung 4.000 zat kimia berbahaya. Nah, kalau di tahun-tahun sekarang itu bahkan lebih banyak lagi zat-zat yang ditemukan. Ada lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya. Bahkan yang namanya rokok itu meluas ya. Kalau yang kita kenal mungkin rokok konvensional, ya, bahkan rokok konvensional pun ada rokok putih ya, ada rokok putih dan rokok kretek yang pakai cengkeh gitu ya. Nah itu. Dan karena modernisasi, kemudian globalisasi, produk rokok semakin berkembang. Ada yang kita kenal sebagai rokok elektronik salah satunya ya, yang itu bentuknya macam-macam. Luar biasa, ada yang menyerupai flash disk ya. Bahkan ada juga yang dia ada permainan video gamenya ya di rokok elektronik itu kan, padahal rokok bukan untuk anak-anak. Jadi untuk para orang tua harus waspada ya. Kalau itu misalkan mirip flash disk, dilihat dulu flash disknya gitu ya. Apakah itu flash disk atau rokok elektronik kan gitu ya. Kemudian berkembang lagi juga ada yang namanya HTP atau heated tobacco product. Nah itu ya, rokok biasa gitu ya, tapi dia dipanaskan pakai mesin gitu ya. Nah itu kan mancing orang untuk semakin mudah untuk berperilaku merokok ya. Dan juga satu lagi ada nicotine pouch namanya, ditelan gitu ya, dikunyah, ditaruh di belakang gusi gitu ya. Nah itu intinya produknya semakin bervariasi ya. Dari 7.000 zat berbahaya itu ya salah satunya nikotin. Nikotin itu ketika dia masuk ke dalam darah ya, dia bisa pergikan darah dan mengakibatkan hipertensi. Nah, makanya salah satu kasus hipertensi ya berasal dari rokok. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kenal kalau konsumsi gula, konsumsi garam itu yang beresiko adalah dirinya sendiri kan yang mengkonsumsi. Tetapi kalau rokok kita kenal istilahnya perokok pasif, nah kan, atau second hand smoker. Nah itu dari asap orang lain, atau kalau dari rokok elektronik dari uap orang lain gitu ya. Atau bahkan ada yang ketiga, third hand smoker. Nah jadi asapnya atau uapnya tuh nempel di entah di baju, entah di dinding, di ruangan, yang itu juga ketika terhirup oleh orang lain, maka orang lain juga akan terkena. Nah sekarang kaitannya dengan keluarga bagaimana? Nah kalau ya yang menghirup itu adalah ibu hamil sekarang itu adalah jalannya ya. Kalau yang menghirup adalah ibu hamil, jadi ibu-ibu atau calon ibu carilah bapak-bapak yang atau calon bapak yang tidak merokok. Nah, mengapa demikian ya? Karena ketika salah satu faktor risiko dari kita kenal satu penyakit sekarang yang fenomenal ya, namanya stunting. Oh iya. Ya, stunting. Kami juga punya risetnya ya, bahwa keluarga perokok itu memiliki kecenderungan anak yang berat badannya lebih rendah dan tinggi badannya juga lebih pendek. Nah gitu ya. Jadi faktor risiko stuntingnya lebih tinggi. Ada 2 jalur dari hasil riset tersebut. Yang pertama adalah bisa disebabkan karena paparan rokok yang ketika ibu hamil itu dekat bapak perokok, masuk ke dalam janin sehingga mengganggu hipotalamus, mengganggu perkembangan janin. Nah itu yang pertama. Ada jalur yang kedua, itu jalur ekonomi. Jalur ekonomi yaitu ternyata walaupun ibunya hamil, bapaknya ini nggak beliin konsumsi yang bergizi buat ibunya. Nah malah konsumsinya dipotong untuk beli rokok, baru sisanya untuk nutrisi ibu hamilnya, sehingga nutrisinya kurang dan anaknya stunting. Nah itu beberapa bahayanya. Memang stunting kenapa? Nah, stunting ini lagi jadi prioritas nasional. Karena anak yang stunting itu ketika di usia sekolah dasar itu kecerdasannya lebih berkurang dibandingkan dengan anak normal gitu ya. Ketika dewasanya itu rentan terkena penyakit tidak menular tadi, diabetes, stroke, jantung gitu ya. Jadi
menurunkan nilai generasi masa depan. Nah itu salah satu efek bahayanya rokok. Selain yang kita kenal di bungkusnya ya, merokok dapat menyebabkan kanker. Kalau itu iya. Kami juga punya penelitiannya itu iya. Diabetes, penyakit jantung, kardiovaskuler ya itu iya. Dan yang jarang disoroti yaitu tentang stunting. Iya, Nah, gitu. benar. Apalagi stunting saat-saat ini tuh sedang diprioritaskan pemerintah ya Betul, Pak ya. betul. Dan tidak tercapai targetnya. Oh. Ya, target 2024 itu seharusnya 14%. Tapi stuntingnya tahun 2023 itu masih di angka 20 atau 21%, masih jauh. Nah, salah satunya kenapa? Ya mungkin karena keluarganya itu perokok. Iya. Gitu ya. Jadi memang sudah banyak ya Pak penelitian yang memperlihatkan korelasi antara keluarga perokok menyebabkan anak stunting. Betul. Ini menarik sekali sih Pak. Ditambah dengan yang tadi Bapak tekankan ada 7.000 kandungan kimia berbahaya di dalam Betul. satu rokok. Betul. Sehingga bahkan tadi istilah Bapak apa yang nempel di baju? Third hand smoker. Third hand smoker itu berbahaya sekali buat anak yang digendong ya Pak. Nah itu juga banyak kejadian ya Pak ya. Iya, dan lebih parahnya lebih parahnya ya. Yang namanya produk nikotin ini berkembang. Ada yang produk nikotin berflavor atau berperisa gitu ya. Jadi rasa mentol, rasa coklat itu betul sekali. Jadi hati-hati ya pada ibu-ibu yang punya anak, dijaga betul anaknya, jangan sampai tertarik oleh produk tembakau ya, karena ketika sudah awalnya kan mencoba ya karena adiktif ya, lama-lama jadi kecanduan gitu ya, dan nanti akan menciptakan generasi bapak perokok, dan itu akan terjadi lagi. Dan dampak buruknya tadi kan kesehatan ya, sekarang dampak ekonomi ya. Kita punya studi yang membuktikan bahwa kenaikan Rp1 belanja rokok ya, itu akan meningkatkan kenaikan 1% belanja rokok ya, itu akan menaikkan 6% poin kemiskinan keluarga. Nah itu artinya apa? Keluarga yang bapak atau anggota keluarganya itu rutin membelanjakan uang keluarga untuk beli rokok, itu keluarganya akan terancam terjebak dalam kemiskinan. Nah itu. Padahal kita ini harapannya 2045 jadi negara maju ya kan, kemiskinan turun. Nah tapi dengan adanya jebakan kemiskinan tadi, itu akan menyulitkan kita dan menjadikan kita berada pada middle income trap istilahnya. Nah itu kalau secara ekonomi mungkin seperti itu. Oh menarik nih Pak. Ternyata ini dampaknya bukan cuma di kesehatan tapi juga ekonomi ya Pak. Dan bukan cuma berdampak kalau mau ditarik secara lebih luas ya Pak. Ini ketika beberapa atau banyak keluarga yang memang perokok gitu ya, ini tidak hanya berpengaruh atau memberikan dampak kepada ekonomi keluarga sendiri, tapi ekonomi negara pun juga bisa berdampak ya Pak. Kalau lebih jauhnya lagi. Betul sekali. Negara itu merugi ya. Jadi kita punya badan yang menanggung jaminan kesehatan, namanya BPJS Kesehatan ya. Iya, betul. Dari Program Jaminan Kesehatan Nasional, itu BPJS Kesehatan merugi sekitar 400 triliun. Wow. Itu penyakit-penyakit akibat rokok. Oh iya. Jadi negara merugi. Nah kalau rokok bisa dikendalikan ya, maka itu dana bisa lebih dihemat kan gitu ya. Artinya secara makro juga penting ya, untuk pendapatan negara juga gitu. Wah, pemikiran saya tadi awalnya tuh agak sempit Pak. Kayak saya kan berpikir bahwa semakin besar penjualan rokok harusnya semakin besar pendapatan. Tapi ternyata meruginya adalah dampak yang disebabkan oleh rokok itu, yaitu penyakit. Otomatis biaya-biaya yang harus di cover sama pemerintah itu menjadi meningkat gitu ya Pak. Iya, kalau kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Nah maka sebenarnya negara itu harus mempunyai peran ya untuk salah satu selain mencerdaskannya lewat pendidikan ya, bagaimana warga negara ini supaya menjadi lebih cerdas lagi dalam hal
menjual produk, salah satunya begitu ya. Nah mungkin ya, jualannya bisa diganti ya, mungkin jual beli sembako gitu ya, jual beli peralatan sekolah, Betul. atau jual beli makanan sehari-hari ya yang lebih bermanfaat dibanding dengan jual beli produk yang justru merugikan. Nah itu salah satu upaya sebenarnya Indonesia menjadi negara maju, ya itu yang harus dilakukan oleh negara ya gitu. Iya, betul. Kalau kita tarik kembali nih Pak, di jawaban Bapak di awal-awal ya, terkait apa sih konsep dasar atau teori yang mendasari kenapa orang berperilaku merokok gitu, melakukan perilaku merokok gitu. Salah satunya kan make sense nih Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa saat ini banyak rokok yang beredar yang berflavor, yang berasa. Tapi pada waktu dulu ketika rokok masih konvensional itu kan sepertinya secara kasat mata kita lihat tidak menarik gitu ya. Tapi kenapa hal itu bisa memikat orang, seseorang atau individu untuk merokok? Iya, ada banyak hal ya. Kita punya studi juga kebetulan tentang itu, namanya smoking relapse. Nah, smoking relapse itu artinya adalah pada anak lagi nih ya, anak ya, yang dia itu sebenarnya sudah mencoba berhenti merokok, tapi kemudian kambuh lagi, berperilaku merokok lagi. Nah, itu setelah kami melihat ya faktor utamanya itu apa, salah satunya adalah iklan, promosi, dan sponsor. Salah satunya yang mereka lihat entah di televisi, radio, media cetak gitu ya. Kemudian harga ya, yang kedua harga yang masih sangat murah, masih sangat terjangkau. Nah di penelitian lain kita juga melihat anak jalanan. Ya, anak jalanan itu kan anak yang dari keluarga mohon maaf kurang mampu ya. Kemudian mereka sambil sekolah sambil bekerja. Dan ternyata mereka itu kerjanya kan harian ya, kerjanya harian, dan mereka itu ternyata dari pekerjaan hariannya itu 25% penghasilan harian mereka itu digunakan untuk membeli rokok. Waduh, sangat tidak produktif ya, kasihan. Kembali lagi ke smoking relapse, bahwa tadi iklan ya, kemudian harga yang masih murah dan penjualan rokok secara batangan. Nah itu yang semakin mempermudah akses ya anak-anak untuk bisa membeli rokok. Ya kita tahu itu adalah produk bernikotin yang candu ya. Jadi ya pertama-tama mungkin mencoba sedikit ya, lama-lama akan ya 1 bungkus 2 bungkus. Nah di studi saya yang lain yaitu semakin banyak jumlah rokok yang dihirup, yang dihisap, maka resiko terkena kankernya itu semakin pasti. Nah itu entah kanker apapun, kanker apa saja. Nah itu beberapa korelasinya ya. Dan apalagi produk rokok itu berkembang ya. Kami punya studi juga, ini ngomongnya studi terus ya. Iya. Gak apa lah ya. Karena Bapak peneliti. Karena peneliti ya, mau apa lagi yang diomongin. Rokok elektronik yang digadang-gadang katanya itu pengganti, barang substitusi, ternyata rokok elektronik itu bukan sebagai barang substitusi gitu ya. Tapi sebagai barang yang dijadikan konsumsinya itu barengan. Nah gitu ya. Jadi dia tuh perokok konvensional. Ternyata dia tidak berhenti itu merokok konvensional, tapi juga menggunakan rokok elektronik. Nah, atau kita sebut istilahnya dual user. Dual user, dan itu fenomena terjadi dan ada persentasenya gitu ya. Dan itu kalau kita kaitkan dengan risikonya, kita ada studinya, itu sudah terbit di jurnal ilmiah internasional ya. Itu penyakit tidak menularnya itu double burden. Nah artinya tidak hanya satu jenis penyakit, tapi lebih dari satu penyakit tidak menular berbahaya. Nah bayangkan kalau dari usia produktif udah sakit-sakitan gara-gara jadi dual user kan, ini akan menurunkan nilai generasi muda kita. Betul. Gitu. Itu pengen sekali saya tanyakan juga Pak. Berarti dampak buruk rokok ini berkorelasi ya dengan angka harapan hidup. Secara tidak langsung ke sana. Ya, secara tidak langsung ke sana. Karena potensi kankernya pertama itu tinggi sekali ya Pak. Ya, kalau kita lihat negara maju ya. Negara maju contoh misalkan Jepang ya, itu angka harapan hidupnya ada di 90-100 lah ya gitu ya.
Kemudian ya taruhlah di negara ASEAN ya, di negara Singapura ya, di negara Thailand itu sudah 80 ke atas lah ya untuk usia harapan hidupnya. Nah, kalau di Indonesia angka harapan hidupnya itu masih di angka 60 sampai 70 tahun. Nah, setelah kita lihat lagi ternyata kebijakan pengendalian tembakau di negara-negara yang angka harapan hidupnya tinggi itu sangat ketat. Itu yang pertama, dan prevalensi perokoknya itu terkendali. Kalau di negara kita perokok dewasanya itu 30%. Nah, kalau di negara maju itu hanya 10% ya, 11% ya. Nah, di negara kita masih meributkan angka perokok anak gitu ya. Masih meributkan angka perokok anak. Ya, sebenarnya anak itu ya tidak boleh merokok ya. Harusnya 0 gitu ya. Harusnya 0. Nah, itu di negara maju lebih banyak yang 0 ya. Apalagi sudah berani melarang produk rokok elektronik ya di beberapa negara maju. Nah, di negara kita masih baru ada peraturannya yang sebatas merestriksi ya. Tapi ya kita bersyukur lah ya. Untuk rokok elektronik itu sudah diatur di PP 28 tahun 2024. Jadi kawasan tanpa rokok itu bukan lagi rokok konvensional saja, tapi juga mencakup rokok elektronik juga gitu ya. Jadi kita moga-moga kita menjadi semakin mendekati mega trend yang terjadi di negara-negara maju gitu. Betul. Berarti bukan cuman restricted tapi benar-benar banned ya. Benar ban. Nah, satu lagi nih yang penting. Di banyak negara iklan promosi sponsor rokok itu sudah di-ban, sudah tidak boleh. Tapi di Indonesia masih sebatas restriksi. Iya. Nah, itu masih sebatas restriksi ya. Jadi belum dilarang total. Di PP 28 pun juga sebatas restriksi ya. Ya, tapi tentu kita bersyukur kita menunggu implementasi yang nyata dari pemerintah, dari peraturan pemerintah tersebut gitu. Sebenarnya kan sering ya Pak kita lihat di jalanan gitu kayak baliho besar yang menunjukkan gambar yang di belakang rokok itu yang merokok dapat menyebabkan banyak sekali penyakit disebutkan, dan juga gambar tenggorokan yang bolong itu. Nah, sebenarnya pemasangan baliho-baliho seperti itu adalah upaya untuk menurunkan tingkat pengguna rokok, atau sebenarnya itu malah mengundang orang untuk penasaran dengan rokok? Iya, jadi setiap iklan rokok kan direstriksi ya, ada ketentuannya ya. Salah satu ketentuannya yaitu ya harus ada edukasinya ya, harus ada pictorial health warning-nya atau informasi peringatan bergambar ya, yang itu merupakan dampak akibat rokok. Dan memang itu salah satu regulasinya begitu ya. Ya kita mengharapkan regulasi yang lebih ketat yang ada di PP sekarang itu terimplementasi dengan baik ya. Yang mana di situ edukasinya harus lebih banyak gitu ya. Iklannya yang lebih sedikit gitu. Dan itu mudah-mudahan terrealisasi. Ya, tetapi karena ini produk nikotin yang mengandung zat adiktif ya. Ya edukasi saja itu tidak cukup. Dan itu tidak akan berhasil ya. Kita pernah studi ya, perokok anak jalanan ya, mereka pernah mendapatkan penyuluhan, tidak ngefek kata mereka ya. Ya cuman ingat satu malam saja, besoknya lagi beli rokok lagi gitu ya. Nah, kita punya usulan ya, beberapa usulan. Yang pertama itu dari harga ya, harga. Jadi harga rokok itu haruslah mahal gitu ya. Kalau kita lihat harga rokok di Indonesia ini masih sangat murah ya. Rata-rata itu masih Rp30.000 per bungkus ya. Nah, kita punya studi ya, kalau harga rokok per bungkus itu jadi Rp70.000, 72% perokok itu berniat berhenti merokok. 72%. Jadi itu ya. Nah, supaya harga rokok naik bagaimana? Ya pemerintah harus menaikkan cukai rokok. Nah, ya menaikkan cukai rokok. Nah, kita masih menanti keputusan Menteri Keuangan yang tahun ini apakah menaikkan cukai rokok atau tidak gitu ya. Padahal itu upaya yang sangat penting ya untuk menjadikan orang itu
belanja yang lain saja lah ya daripada belanja rokok. Nah itu upaya yang pertama ya. Mau mendengar upaya yang kedua? Boleh dong, Boleh ya. Pak. Oke. Nah kita juga punya penelitian ya ke keluarga penerima bantuan sosial. Nah, keluarga penerima bantuan sosial. Nah, jadi di studi ini kita punya beberapa studi ya. Studi yang pertama, ternyata keluarga penerima bantuan sosial itu cenderung lebih banyak perokok. Lebih banyak menghabiskan dananya untuk membeli rokok dibandingkan non penerima. Nah, itu ya. Nah, itu juga kan terbukti dari data Susenas ya, data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang menyebutkan belanja rokok itu belanja nomor 2 setelah beras. Nah, jadi ternyata konsumennya itu juga banyak mereka dari kelompok prasejahtera. Nah, gitu ya. Maka di studi kami selanjutnya yang kedua, kami punya usulan tapi belum terrealisasi nih. Mungkin dari podcast ini ya, pemerintah nanti akan terdorong untuk mengimplementasikan ini gitu ya. Jadi kalau dulu di waktu pandemi COVID ya kita punya namanya vaksin ya. Nah, jadi setiap orang sebelum dapat dana bantuan sosial itu diwajibkan untuk vaksin terlebih dahulu. Nah, kita punya ide yang sama. Jadi kenapa tidak satu keluarga penerima bantuan sosial sebelum mereka menerima dana bantuan sosial atau barang bantuan sosial yang diperlukan, baik itu makanan, bahan pokok dan lain sebagainya, mereka diwajibkan untuk mengunjungi klinik layanan upaya berhenti merokok. Nah, di sana ngapain? Di sana di screening ya, diketahui kadar CO-nya, intinya diketahui berperilaku merokok atau tidak sebelum mendapatkan bantuan sosial. Jadi bukti kunjungannya itu untuk dana bantuan sosial. Nah, dengan begitu maka ketika mereka mendapatkan bantuan sosial, mereka akan berkunjung dulu tuh ke layanan UBM. Nah, diharapkan dengan mereka berkunjung lama-lama akan berefek dan banyak yang berhenti untuk berperilaku merokok dalam keluarga, apalagi di dalam keluarga prasejahtera gitu. Nah, itu usulan dari studi kami tapi belum terlaksana. Nah, mudah-mudahan melalui podcast ini didengar ya dan bisa terlaksana usulan tersebut. Betul. Gitu. Jadi itu 2 usulan besar ya Pak dari hasil penelitian. Betul. Wow, menarik sekali Pak. Itu kan sebenarnya kalau misalkan mengajak masyarakat untuk mengganti gitu ya, dari membeli rokok, uangnya dipakai untuk membeli barang lain atau hal lain yang setara harganya, tetapi manfaatnya lebih banyak didapatkan dari hal ini daripada rokok. Itu termasuk dalam upaya edukasi nggak sih Pak? Atau sebenarnya ya udah itu kesadaran masing-masing saja? Ya, kita beberapa kali mencoba mengedukasi itu ke ibu-ibu ya, ke ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu daripada uang 30.000 Bapak untuk membeli rokok, ya kita ingatkan lagi 30.000 itu bisa beli apa saja gitu ya. Bisa beli telur ya, bisa beli apalagi itu ya, peralatan sekolah kan untuk anak. Kemudian bisa beli ketika dikumpulkan itu bisa beli sepeda kan gitu ya. Sepeda bisa untuk olahraga gitu. Maka persuasif lah gitu ya Bapak untuk tidak belanja rokok. Nah, gitu. Jadi kita sudah mencoba itu ke ibu-ibu ya. Tapi ya memang ya kita kembali studi lagi, kebanyakan studi ya. Beberapa keluarga ini ada yang sifatnya patriarki ya. Patriarki itu artinya ya memang duit bapak itu dikasih ke ibu gitu ya. Duit bapak, duit ibu juga. Tapi sudah disisihkan untuk sebelumnya untuk beli buat rokok bapak gitu ya. Nah, itu yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, itu masih terjadi gitu ya. Terutama di keluarga-keluarga yang anaknya stunting itu ada ya, yang prasejahtera kondisinya adalah seperti itu ya. Makanya mereka rela untuk konsumsi sayur itu yang kemarin yang diangetin. Nah, konsumsi sayur yang diangetin, konsumsi yang tidak bernutrisi ya, mie instan dan lain sebagainya, tidak membeli telur ya, karena konsumsinya dipotong terlebih dahulu oleh bapak.
bisa mencapai 30% konsumsi yang dipotong itu ya. Nah, itu luar biasa sih ya. Jadi cara yang paling efektif ya menaikkan harga rokok itu. Iya. Sebenarnya ini memprihatinkan ya Pak, bagaimana justru pengguna rokok terbanyak itu malah dari keluarga prasejahtera. Berarti bisa dibilang keluarga yang mungkin tingkat ekonominya sudah sejahtera gitu, lebih memilih untuk membeli gitu ya, hal-hal lain selain rokok gitu ya Pak. Menurut studi Bapak adakah? Ya, memang konsumsi rokok itu justru banyak di kelompok prasejahtera ya. Karena kita tahu ketika keluarga sejahtera itu kebanyakan mereka dari yang punya pendidikan lebih tinggi ya. Dengan mereka punya pendidikan lebih tinggi, mereka punya literasi yang lebih bagus ya. Mereka punya pemikiran yang lebih panjang. Mungkin yang saya sampaikan ini mereka sudah punya bekal-bekal itu. Jangan sampai ini terjadi pada saya, jangan sampai ini terjadi pada anak saya gitu ya. Atau ada juga yang dari mencari calon pasangan ya, dari mencari calon pasangan, jangan sampai saya bertemu dengan calon suami yang perokok gitu ya. Nah maka mereka yang memiliki kelompok income yang lebih tinggi, dari pendidikan yang lebih tinggi, mereka mempunyai pemikiran yang lebih bagus, walaupun itu tidak sepenuhnya ya. Ada saja ya 1, 2 ya. Itu isu lain, nanti isu lain. Ya, kita akan masuk ke disinformasi tadi. Ya, ini juga akan saya tanyakan. Baik, salah satu disinformasinya adalah ini mungkin terjadi pada mereka yang punya pendapatan menengah dan tinggi ya. Katanya adalah rokok menghilangkan stres. Itu salah satu disinformasi yang terjadi. Nah, faktanya apa? Faktanya adalah justru mereka stres itu karena belum ada nikotin yang masuk. Nah, ketika menghirup rokok pertama, nikotin mulai masuk ke otak. Nah, itu mereka mulai merasakan ketenangan. Itulah yang terjadi. Yang hal yang sebenarnya terjadi ya. Jadi merokok meredakan stres itu justru salah ya, tapi merokok ya jadikan kecanduan. Iya. Nah, gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah konsep harm reduction. Pernah dengar nggak? Belum pernah Pak. Harm reduction ini terjadi pada rokok elektronik. Bagaimana tuh? Nah, jadi orang-orang bilang ya bahwa rokok elektronik ini lebih tidak berbahaya daripada rokok konvensional. Ya, Itu sering dengar ya. Ya, dimanapun yang namanya produk bernikotin itu sama-sama punya risikonya gitu ya. Oke, kita kita telusuri dulu harm reduction yang benar itu seperti apa sih. Nah gitu ya. Harm reduction yang benar itu satu, produknya itu diawasi ya. Produknya diawasi, kemudian ada tenaga medis ya, ada tenaga medis yang mengawasi, kemudian dampaknya itu tidak terlalu berbahaya. Nah gitu ya, atau efek sampingnya tidak terlalu berbahaya. Sedangkan rokok elektronik ini kan tidak diawasi, juga tidak, itu kan makin banyak gitu ya supplier-suppliernya gitu ya. Kemudian juga tidak sebagai obat medis juga ya. Nah gitu kan. Maka itu konsep yang keliru dari harm reduction ya. Jadi mengada-ngada. Nah kalau ada orang yang bilang, oh kalau rokok konvensional tuh ada perokok pasif. Iya. Nah kalau rokok elektronik itu tidak ada rokok pasif. Nah, itu juga konsep yang keliru. Nah coba aja di ruang tertutup pun ya, kalau uap dari rokok elektronik ini berkumpul, itu juga akan ada side effect-nya ya, ada risiko berbahayanya bagi yang menghirup ya. Walaupun mereka lebih beraroma dan lain sebagainya, itu juga sama ya. Sama-sama ada kandungan PM2,5-nya. Nah gitu. Jadi kandungan nikotin sedikit banyak sama ya, mengikat darah akan menjadikan hipertensi. Nah ini di sisi lain ya, karena yang lagi tren rokok elektronik ya, kita juga baru-baru kemarin menemukan kasus ya, rokok elektronik itu diisi sama apa? Apa tuh Pak? Narkotika. Waduh. Narkotika. Nah ini kan nggak bisa diawasin juga ya. Ini justru yang
berbahaya. Bahkan mau dikasih flavor ya, rasa coklat lah, rasa mentol. Nah tentu itu yang diharapkan menarik anak-anak kan, itu akan sangat menghancurkan generasi muda kita. Nah, itu beberapa dua disinformasi. Masih banyak lagi disinformasi, nanti bisa dibaca aja di buku disinformasi produk tembakau gitu. Tapi ya. kalau tadi kan Bapak bilang bahwa rokok konvensional maupun yang elektronik yang saat ini sedang tren itu sama-sama berbahaya. Kalau menurut penelitian sendiri sebenarnya ada nggak sih Pak yang menyatakan bahwa rokok konvensional lebih bahaya daripada rokok elektrik atau sebaliknya? Iya, kita tidak menamakan itu lebih berbahaya atau tidak ya, tapi sama bahayanya gitu ya. Dan yang terjadi itu tadi di penelitian kami yaitu dual user ya. Dan dual user itu meningkatkan double burden disease dibandingkan single user. Itu sih intinya. Jadi solusi yang tepat itu seperti apa? Ya berhenti merokok ya. Dua-duanya ya Pak, Dua-duanya. baik itu rokok elektrik maupun rokok konvensional. Rokok elektronik ya. Oh elektronik, Rokok sorry. elektronik, Rokok ya. elektronik. Karena alat-alatnya alat-alat elektronik, dalam ada baterainya dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Oh oke. Kembali ke miskonsepsi Pak. Ini terkait kehidupan sosial aja sih. Katanya rokok itu bisa menjadi pemersatu ketika kita lagi di komunitas atau dalam satu perkumpulan gitu. Ketika kita merokok justru itu akan mempersatukan atau kayak membuat kita lebih gampang melebur satu sama lain. Nah itu makanya ada yang disebut social smoker katanya. Nah itu bagaimana Pak pendapat Bapak? Ya itu tepat ya, kita punya riset juga peer effect ya. Bahkan itu terjadi pada anak. Ketika ada anak lain yang perokok, itu akan memicu anak lainnya juga untuk merokok gitu. Dan itu terjadi ya. Dan maka solusinya ya udah jangan temenan dengan anak perokok ya. Atau setidaknya bukan jangan temenan ya. Jangan terlalu mendekat lah ya, jangan terlalu mendekat. Kita tidak benci perokok. Kita tidak benci perokok karena perokok itu sebenarnya adalah korban gitu ya. Sebenarnya adalah korban. Nah, korban yang harus kita ingatkan. Bagaimana cara kita mengingatkan? Tentu dengan edukasi saja tidak bisa. Ya dengan berbagai regulasi pemerintah lah yang bisa mengendalikannya gitu ya. Betul. Jadi ya carilah kawan yang punya vibe positif ya, masa depan yang lebih baik ya, saya kira begitu ya. Betul. Walaupun itu kegiatan bermusik mungkin ya, carilah kawan-kawan bermusik yang tidak merokok kan gitu ya. Walaupun itu kawan-kawan berolahraga ya, nah kan carilah kawan-kawan yang berolahraganya itu juga tidak merokok. Ada satu disinformasi lagi saya baru ingat ini, katanya merokok memperpanjang nafas ya. Kalau itu udah pasti salah lah ya, pasti lebih cepat lelah paru-parunya dibandingkan dengan mereka yang tidak perokok gitu ya. Kalau bisa dibilang miskonsepsi yang sudah kita diskusikan tadi itu, bisakah dibilang itu hanya alasan saja? Ya, itu bisa jadi teknik marketing ya, teknik iklan, promosi sponsor ya. Itu bagian dari upaya jualan ya, bahwa ini tidak berbahaya, bahwa ini tidak merugikan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita harus berpikir lagi supaya lebih cerdas ya. Di buku itu juga kita tulis pre-banking dan debunking istilahnya ya. Nah, pre-banking tuh kayak di Kesmas tuh pencegahannya lah ya. Pencegahannya bagaimana cara membentengi gitu ya. Dan debunking itu kayak pengobatannya, bagaimana mengcounternya. Nah, bagaimana mengcounter itu kalau itu sudah merasuk ke masyarakat gitu ya. Nah, pencegahannya bagaimana? Ya pencegahannya ya kita perlu media ya. Jadi di saat banyak sekali marketing akan disinformasi terkait produk tembakau gitu ya, kita masih saja sibuk di edukasi. Nah gitu ya, maka kita perlu semacam marketing juga, tapi marketing tobacco control. Nah gitu ya, misalkan kita buat ngebul nggak cool, nah gitu kan. Nah itu anak-anak muda, kita perlu peran anak muda ya.
yang membuat jargon-jargon seperti itu ya, untuk melawan jargon-jargon yang itulah ya, yang banyak menarik generasi muda ya. Benar. Saya juga punya baju ya. Baju saya tulisannya merokok marai boros. Nah gitu ya. Itu juga, itu mungkin generasi muda kita perlu lebih banyak lagi bergerak ya, untuk tidak hanya sekedar edukasi, tapi aksi nyata apa yang bisa dilakukan gitu ya. Oke Pak, berarti kalau boleh saya simpulkan, edukasi jalan, aksi nyata jalan, sama mendorong pemerintah juga ya untuk regulasi pemerintah juga ini penting sekali. Betul. Ya, regulasi pemerintah ya. Regulasi pemerintah ini kalau kita bisa bagi jadi dua ya. Satu dari sisi fiskal ya. Fiskal itu yang tadi ya, Kementerian Keuangan diharapkan untuk menaikkan cukai. Iya. Cukainya naik signifikan sehingga ngaruhnya ke harga bisa naik signifikan. Kemudian dan ini masih fiskal ya, cukai juga ya. Jadi layer cukai kita itu masih 8 golongan. Nah, maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah ketika layernya banyak, maka harga rokoknya itu jadi bervariasi. Nah, ada harga rokok yang paling mahal sampai harga rokok paling murah. Nah, kalau tipikal negara maju itu layernya itu simple. Nah, 2 atau 1 layer. Nah, gitu ya. 1 layer saja, maka harga rokok sama gitu ya. Nggak bervariasi. Kalau bervariasi itu kan mengakibatkan pembeli itu tidak berhentinya tuh lebih kecil, tapi memilih beli produk yang lebih murah. Nah, gara-gara tadi layer cukainya masih kompleks, ada 8. Nah, itu yang pertama dari sisi fiskal gitu ya. Kemudian dari sisi non fiskal ya, kita harapan kita ya implementasi PP 28 tahun 2024 ya, diantaranya satu, implementasi kawasan tanpa rokok yang berlaku pada rokok konvensional dan rokok elektronik. Nah gitu ya, jadi tidak hanya rokok konvensional saja tapi juga berlaku pada rokok elektronik gitu ya. Yang kedua, TAPS ya. TAPS itu total pelarangan iklan, promosi dan sponsor, tapi kita masih restriksi ya. Nah, tapi kita penjualan di media sosial itu dibatasi ya, tapi kalau iklan di media sosial itu dilarang. Nah, iklan aja, baru iklan di media sosial saja. Nah, yang penting itu jadi satu upaya ya. Jadi sebenarnya podcast itu sambil memperagakan perilaku merokok itu tidak boleh sebenarnya. Tapi karena regulasinya masih baru ya, kita masih menunggu implementasinya seperti apa. Apakah itu nanti media sosial yang seperti itu di take down atau gimana ya, itu kita masih menunggu upaya pemerintah. Nah gitu ya. Kemudian larangan penjualan tadi ya, larangan penjualan rokok batangan ya, larangan penjualan radius 200 meter dari area satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Nah gitu ya. Larangan penjualan dari mesin layan diri, ya, mesin layan diri ya. Kemudian larangan memajang ya di di pintu depan ya, area-area yang terlihat oleh anak itu. Nah, itu kita menanti implementasinya. Nah, itu larangan penjualan ya. Kemudian apalagi yaitu tempat untuk memberhentikannya ya, layanan upaya berhenti merokok. Yang itu yang masih berjalan kurang optimal sampai sekarang. Itu kita juga punya risetnya ya, evaluasinya. Itu ada di puskesmas misalkan ya, layanannya tidak buka setiap hari ya. Kemudian tenaganya juga belum banyak mendapatkan pelatihan gitu ya. Pasiennya juga belum banyak ya. Satu terus kemudian nggak datang lagi. Jadi belum bisa membuat orang berhenti merokok gitu ya. Nah, salah satu meningkatkan kunjungan ya kerjasama dengan sekolah. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan, kerjasama dengan sekolah. Kerjasama dengan penerima bantuan sosial. Nah, hasilnya banyak dulu yang kunjungan itu ya kalau dari upaya berhenti merokok. Kemudian, nah yang cukup penting juga warning ya. Warning ini adalah kemasan ya. Kemasan. Nah, kemasan
kita punya sekarang itu rancangan peraturan Menteri Kesehatan ya tentang standarisasi kemasan ya. Ya kita mengharapkan sih regulasi itu terwujud ya. Kalau regulasi itu terwujud maka nanti gambar peringatan kesehatan bergambar di produk rokok tuh jadi lebih besar ya, 50%. Nah, itu gambarnya penyakit-penyakit gitu ya. Dan juga warna rokoknya dibuat sama ya, warna bungkus rokok dibuat sama, dibuat tidak menarik sehingga itu akan membuat anak-anak tidak tertarik untuk membeli. Nah, intinya sih itu, semua hal itu intinya itu. Mudah-mudahan itu kita tunggu implementasinya. Jadi pemerintah jangan ragu ya untuk mensahkan peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan standarisasi kemasan produk rokok tersebut. Gitu ya. Mungkin kira-kira itu yang bisa dilakukan pemerintah. Ya, maka kalau ingin jadi negara maju, perketatlah pengendalian produk tembakau di Indonesia, gitu kira-kira. Setuju sekali Pak, setuju. Terkait ini juga Pak, penyeragaman kemasan rokok. Sebenarnya itu kan upaya untuk membuat orang tidak tertarik gitu ya, khususnya untuk anak-anak. Tapi untuk yang sudah pecandu gitu, pasti mereka tidak memperdulikan mau itu diseragamkan, mau itu peringatan bahaya merokoknya itu mencapai 50% dari kemasan dan sebagainya. Nah sebenarnya itu memang ditujukan untuk yang belum merokok atau ditujukan juga kepada orang-orang yang sudah merokok, bisa dibilang kecanduan? Ya, kebetulan saya belum punya studi langsung tentang itu, tapi saya punya literatur yang bisa saya baca-baca dan yang meriset kebetulan juga kawan sendiri ya. Itu memang pictorial health warning atau informasi kesehatan bergambar itu sangat efektif ya untuk mencegah inisiasi perokok baru. Itu yang pertama ya. Sangat efektif untuk mencegah inisiasi perokok baru. Yang kedua, meningkatkan niat perokok untuk berhenti merokok. Nah, gitu ya. Di situ bahkan dicantumkan quit line. Nah, quit line itu nomor layanan upaya berhenti merokok. Nah, gitu. Jadi itu segala upaya yang bisa dilakukan. Nah, mengenai gambarnya bagaimana? Apakah efektif? Efektif ya. Jadi pemerintah ini sudah mengkaji ya, sudah mengkaji gambar apa sih yang efektif ya untuk memancing benak ya masyarakat agar tersadar gitu ya. Nah, dan efektifnya gambar itu bagusnya ada perubahan-perubahannya. Nah, itu harusnya diregulasi oleh pemerintah. Jadi gambarnya itu harusnya berbeda-beda setiap periode tertentu ya, supaya untuk tetap menjaga efektivitasnya. Nah, itu beberapa studi yang ada gitu ya, terkait dengan pictorial health warning. Oke, jadi sebenarnya memang targetnya adalah pencegahan untuk orang-orang yang baru berniat gitu ya Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal ini juga berdasarkan penelitian juga memancing pemikiran orang-orang yang sudah kecanduan untuk mengurangi gitu ya Pak. Mengurangi bahkan berhenti. Bahkan berhenti. Oke. Wah, obrolan kita terkait apa sih konsep dasarnya orang merokok dan juga kandungan-kandungan rokok yang tadi Bapak sudah jelaskan itu sepertinya sudah bisa kita tangkap, sudah bisa kita pahami. Mungkin kita bertanya terkait praktik-praktiknya. Kan tadi kan sudah banyak nih praktik-praktik yang Bapak sudah sampaikan, mulai dari upaya pemerintah sampai upaya Bapak juga sebagai akademisi ataupun sebagai aktivis gitu ya, berhenti merokok. Nah, tapi kendala-kendala yang Bapak temui ketika Bapak sedang mencoba untuk meminimalisir dampak rokok atau perilaku merokok terhadap kesehatan dan ekonomi keluarga nih, apa tuh Pak dampak yang paling besar yang kendala yang paling besar dihadapi? Ya, kendala yang paling besar pertama adalah tentu penolakan ya. Iya. Penolakan ya, tentu ada pihak yang menolak lah ya gitu ya. Yang katanya itu merugikan pihak tertentu. Ya, pihak tertentu katakanlah petani misalkan ya, petani tembakau gitu ya. Katanya rugi pekerja gitu ya. Katanya merugi gitu ya. Nah, dapat dikatakan bahwa petani maupun pekerja ini merugi
bukan akibat dari pengendalian tembakau sebenarnya. Nah gitu ya. Pekerja yang di PHK ya kan alasannya kan nanti kalau ada pengendalian tembakau nanti pekerja rokok di PHK dong. Nah Iya. gitu ya. Sebenarnya alasan pekerja rokok di PHK ya itu bukan karena pengendalian tembakau, tapi karena adanya mekanisasi. Nah gitu ya. Jadi kalau menggunakan tenaga manusia ya, itu dalam melinting rokok itu dalam 1 jam bisa dapat berapa produk rokok ya. Tapi dengan adanya mekanisasi mesin, kita kenal sigaret putih mesin atau sigaret kretek mesin, itu dalam waktu 1 jam itu bisa mencetak lebih banyak produk rokok gitu ya. Nah itu jadi alasan pekerja di PHK itu bukan karena pengendalian tembakau tapi karena mekanisasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua karena merugikan petani mungkin ya. Nah nanti kalau ada pengendalian tembakau nanti petaninya merugi. Iya. Nah gitu ya yang sering kita dengarkan gitu ya. Nah padahal ya tembakau yang proporsi tembakau yang paling banyak yang lebih banyak ya digunakan oleh industri itu adalah tembakau impor. Nah gitu ya. Malah bukan produk sendiri. Bukan produk sendiri. Nah maka petani mana yang katakan dilindungi ya. Nah gitu kan. Nah, maka untuk meningkatkan kesejahteraan petani bagaimana? Kita juga punya studinya tentang itu ya. Nah, petani kalau mau sejahtera atau meningkat kondisi ekonominya tentu dengan melakukan diversifikasi. Baik itu diversifikasi tanam ya. Jadi tidak hanya menanam produk tembakau saja. Silakan tetap menanam tanaman tembakau ya. Kita tidak membenci petani tembakau, tidak ya. Tapi kita menginginkan proporsi prevalensi rokok di Indonesia terkendali itu saja ya. Kita tidak sama sekali membenci petani. Nah, silakan menanam tembakau tapi disertai dengan modifikasi tanaman lainnya. Nah, bisa menanam tanaman hortikultura ya, tanaman sayur-sayuran, tanaman kopi gitu ya. Kemudian mengembangkan diversifikasi produk. Nah, kita punya studi bahkan ada petani tembakau yang dia juga menanam kopi, kemudian biji kopinya itu ada yang sampai diekspor ke Belanda. Nah, itu kan peningkatan kesejahteraan sendiri. Belum sampai diekspor ada yang punya produk kopi tersendiri gitu ya. Nah, itu kan meningkatkan nilai UMKM ya, tinggal bagaimana pemerintah memberikan bantuan. Nah, sekarang kalau permasalahannya di air bagaimana? Tembakau itu tanaman di daerah situ hanya bisa untuk tanam tembakau karena tidak ada air. Nah, gitu ya. Nah, inilah peran pemerintah ya. Maka pemerintah terutama pemerintah daerah ya diharapkan untuk meningkatkan pembangunan embung. Nah, embung itu fungsinya untuk menampung air ya, sehingga ada pengairan di sana, sehingga tanaman yang ditanam lebih bervariatif. Nah, gitu ya, sehingga ada istilahnya diversifikasi tanam. Nah, gitu. Nah, kenapa tadi tidak menghilangkan tanaman tembakaunya? Ya, walaupun ada alih tanam lah ya, exit strategi ya. Ini pandangan pribadi saya sendiri ya, bahwa namanya tanaman ya dari sang pencipta ya pasti ada hal positifnya. Nah gitu ya, entah itu konon katanya bisa dipakai untuk pembasmi hama, tanaman tembakau itu ya bisa dipakai untuk parfum ya, atau bisa dijadikan apapun itu ya yang tidak merugikan. Nah itu bisalah dikembangkan penelitiannya. Nah selain dikembangkan penelitiannya, dikembangkan produk dan pasarnya gitu ya. Maka dalam hal ini petani tembakau itu tidak bergantung pada pabrikan. Nah gitu ya. Tapi mereka menanam tembakau tapi ada produk lain yang bisa dijual. Nah gitu, itu cara lain gitu ya. Ya saya kira itu. Jadi kita terjebak dalam satu hal yang miskonsepsi kali itu, jadi bisa jadi miskonsepsi ya. Ya padahal bukan itu ya. Jadi lahan pertanian tembakau kita itu menurun ya, jumlah petani tembakau juga menurun,
tetapi produksi rokok meningkat. Nah, itu. Maka kalau kita lihat di sini ya petani mana yang dilindungi kan gitu ya. Maka itu. Apalagi ini satu lagi ya, dikaitkan dengan pemerintahan kita. Nah, kalau Kak Flo yang tahu di Pak Prabowo ini apa yang paling unggul? Tahu program makan gratis, makan bergizi gratis? Iya, tahu. Program makan bergizi gratis itu ya, makanan atau sumber pertanian makanannya dari mana? Nah itu ya, jangan sampai dari banyak yang impor. Nah maka untuk mewujudkan salah satunya swasembada pangan, budayakan petani-petani kita. Setuju. Sampaikan kepada petani, termasuk juga petani tembakau, untuk menanam tanaman-tanaman yang tanaman kebutuhan pokok ya, sehingga bisa membantu program makan bergizi gratisnya Pak Presiden Prabowo dan Gibran. Nah itu. Setuju. Justru diberdayakan petaninya di situ ya Pak ya. Iya. Jadi mereka tidak terfokus pada penjualan ya untuk bahan baku rokok saja, tapi ternyata mereka bisa diberdayakan untuk program lainnya yang lebih bermanfaat. Betul sekali. Itu akan sangat mendukung pemerintah lah ya gitu. Iya, betul. Saya sepakat Pak dengan itu. Dan juga tadi yang Bapak bilang justru tembakau tidak hanya bisa nantinya mungkin ketika penelitian lebih dikembangkan, tidak hanya bisa jadi bahan baku rokok, tapi bahkan bisa dikembangkan jadi parfum juga. Kayak wah, sepertinya saya tertarik kalau itu. Terakhir nih Pak, kita sudah banyak bicara tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah, upaya-upaya yang bisa dilakukan akademisi dan peneliti gitu. Mungkin ada gak Pak upaya-upaya yang bisa dilakukan yang mungkin Bapak bisa rekomendasikan kepada pendengar kita seluruhnya ya? Apa sih yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu, supaya mereka bisa meminimalisir dampak buruk rokok ini, atau bahkan bukan cuma meminimalisir ya Pak, bahkan meniadakan dampak buruk rokok terhadap kesehatan keluarganya dan juga ekonomi keluarganya. Ya baik, anak-anak muda bisa berperan aktif ya. Di sekolah, siapa bilang di sekolah nggak bisa berperan? Bisa punya peran ya. Di sekolah itu bisa diterapkan Satgas Kawasan Tanpa Rokok di sekolah. Nah gitu ya, itu bisa melibatkan pihak OSIS ya gitu. Kemudian kampung-kampung ya. Kampung-kampung itu ada namanya kampung keren tanpa rokok. Nah itu di beberapa kampung ada. Nah gitu ya, jadi itu juga berkoordinasi dengan sekolah. Nah gitu ya. Jadi semakin banyak, kalau kampung kan berarti melibatkan lurah, RT, RW ya. Nah jadi tidak hanya sebatas edukasi, tapi di sana dipasang plang bahwa di sini kampung bebas rokok. Bebas rokok itu artinya dilarang berperilaku ya, dilarang menjual, gitu ya, tidak boleh ada asbak, gitu ya, dan tidak boleh ada iklan promosi sponsor. Nah jadi bermula dari hal-hal yang kecil itu yang pertama aja. Yang kedua, ya mungkin kita akan ada implementasi PP 28 tahun 2024 tentang kesehatan tadi ya. Yang mana itu juga memerlukan keterlibatan masyarakat. Nah, akan banyak sekali media sosial mungkin yang tidak terpantau. Nah, masyarakat bisa berperan memberikan apa istilahnya namanya itu, memberikan informasi ya, memberikan pelaporan. Nah, pelaporan dari sisi masyarakat. Kemudian larangan penjualan ya. Kalau di jalan raya, di jalan itu ada CCTV, tapi kalau larangan penjualan rokok batangan itu akan sulit ya, karena itu masuk ke gang-gang kan gitu ya. Nah itu tidak bisa hanya kita mengandalkan Satgas, satuan tugas dari pemerintah daerah yang terdiri dari Satpol PP ya. Tidak bisa hanya mengandalkan beliau-beliau saja, tapi juga perlu peran serta masyarakat. Nah, masyarakat nanti diharapkan terlibat ya untuk ikut serta aktif memberikan pelaporan kalau ada pelanggaran dari penjualan ya. Penjualan itu satu, dilarang menjual rokok pada usia di bawah 21 tahun. Nah, jadi kalau dulu itu 18 tahun, kalau sekarang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Nah, gitu ya. Dan larangan penjualan rokok secara batangan, larangan tadi ya 200 meter di sekitar sekolah gitu.
Nah kan sangat sulit nih larangan menjual rokok di bawah usia 21 tahun. Nah itu kan sangat sulit prosedurnya ya. Harapannya nanti harus menunjukkan KTP kan gitu ya, harus menunjukkan identitas, dan itu harapannya terjadi ya. Kita entah di tahun berapa bisa menerapkan hal yang seperti itu, tapi istilahnya perlu peran masyarakat di sini ya. Nah, pemilik warung, penjual warung pun diharapkan kerjasamanya ya untuk memasang stiker bahwa rokok itu bukan untuk 21 tahun gitu ya. Kemudian toko-toko penyedia rokok elektronik ya juga diharapkan untuk yang 21 tahun tidak boleh masuk gitu ya. Kita juga mengharapkan restriksi itu ada awareness itu dari penjual juga gitu ya. Nah itu beberapa hal yang masyarakat bisa lakukan selain hanya sebatas edukasi gitu. Betul. Bahkan tadi yang Pak Rizky bilang peniadaan asbak aja itu salah satu upaya ya Pak, supaya tidak memancing. Ya betul. Ya jadi kalau ada ini untuk keluarga ya, mungkin untuk keluarga kalau di level tadi kan di level komunitas ya. Kita bicara di level pemerintah, kebijakan di level komunitas, sekarang di level keluarga ya. Kalau di level keluarga ya jangan sediakan asbak ya. Kalau misalkan ada tamu merokok ya persilakan saja di luar. Ya boleh merokok silakan, tapi di luar yang ada tempat terbuka ada tidak ada atapnya, ya silakan merokok di sana dan jangan terlihat oleh anak kecil gitu ya. Betul, setuju sekali Pak. Dengan upaya-upaya seperti ini, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar ya, itu sudah sangat membantu upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak buruk rokok ini. Terakhir nih Pak, mungkin Bapak punya closing statement terkait dampak buruk rokok ini kepada semua pendengar kita, boleh Pak? Tujuan negara kita adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan juga melindungi perdamaian dunia ya, walaupun itu tidak terkait. Maka salah satu upaya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa ya jangan sampai ada keluarga yang merokok gitu ya. Karena itu tadi sebagai jurang kemiskinan dan banyak kerugiannya. Dan kalau kita ingin meningkatkan kecerdasan bangsa, maka jangan sampai ibu hamil terkena paparan rokok ya, karena itu akan berakibat fatal pada anaknya di masa depan. Indonesia ingin menjadi negara maju tahun 2045 atau kita sebut sebagai Indonesia Emas. Kita punya namanya bonus demografi, di mana di situ ada banyak usia produktif. Apabila usia produktif tersebut banyak yang merokok, maka jadinya adalah generasi cemas atau generasi lemas. Nah, tapi apabila generasi tersebut produktif ya, tidak merokok, bebas dari paparan rokok, maka bukan tidak mungkin generasi emas 2045 itu akan tercapai dan kita akan semakin dekat dengan negara maju yang kita impikan. Demikian. Keren. Terima kasih Pak Rizky untuk insight-nya, juga berbagi pengalaman tadi ya terkait apa semua yang sudah Bapak lakukan sebagai akademisi dan juga sebagai peneliti. Kita berterima kasih banyak sekali juga pengetahuan dari paper yang Bapak sudah publikasikan ya, Bapak bagikan kepada kita semua. Terima kasih. Kita harapannya apa yang diupayakan Pak Rizky selama ini untuk meminimalisir dampak rokok, tapi bukan cuma harapan Pak Rizky, tapi harapan kita semua. Oke, terima kasih Pak Rizky. Selamat sama-sama. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan program podcast LMSL, Life Management Science Labs Indonesia. Untuk menemukan topik menarik lainnya dari 12 topik life management, teman-teman bisa mengaksesnya pada media sosial LMSL seperti YouTube dan Spotify. Kami memiliki banyak topik menarik untuk teman-teman jelajahi. Teman-teman juga dapat berpartisipasi dan membantu mengembangkan konten kami dengan like dan share program ini, serta subscribe ke channel LMSL Indonesia.
Dengan begitu, teman-teman turut menjadi bagian dalam pengembangan LMSL Indonesia untuk memberikan wawasan berkualitas kepada semua pendengar. Kunjungi juga lmsl.id untuk mendapatkan informasi lebih banyak terkait produk LMSL Indonesia lainnya. Saya Flo, host podcast LMSL Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.